Kamu terlihat baik-baik saja, tenang, seolah tidak ada apa-apa. Seolah semuanya berjalan seperti biasa. Seolah kamu tidak sedang memikirkan apa-apa. Seolah tidak ada yang berat. Kamu masih bisa tersenyum, senyum yang terlihat tulus, senyum yang cukup meyakinkan untuk membuat orang lain percaya. Kamu masih bisa tertawa, ikut bercanda, menanggapi cerita orang lain, seolah kamu benar-benar hadir di sana. Padahal sebagian dari kamu tidak benar-benar ada di situ. Kamu masih bisa menjawab, masih bisa merespon, masih bisa terlihat normal ketika seseorang bertanya, "Kamu kenapa?" Dan kamu langsung bilang, "Aku gak apa-apa." Cepat, tanpa berpikir, seolah itu jawaban yang sudah kamu hafal. Seolah itu refleks yang muncul tanpa kamu sadari. Dan anehnya, semakin sering kamu mengucapkannya, semakin mudah kata itu keluar. Meskipun di dalam kamu tahu itu tidak sepenuhnya benar. Tapi kamu tetap mengatakannya lagi, dan lagi. Sampai akhirnya kamu sendiri mulai terbiasa mendengarnya. Bukan karena itu benar, tapi karena itu lebih mudah. Lebih mudah daripada menjelaskan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Lebih mudah daripada harus jujur bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan akhirnya semua orang percaya bahwa kamu benar-benar baik-baik saja. Dan tidak ada yang curiga, tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Karena dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda. Kamu tetap jadi diri kamu yang biasa, yang orang-orang kenal, yang mereka harapkan. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai membangun versi itu sedikit demi sedikit. Versi yang selalu terlihat kuat, versi yang tidak mudah goyah, versi yang jarang terlihat lelah, versi yang tahu harus berkata apa, harus bereaksi bagaimana, harus bersikap seperti apa. Dan lama-lama versi itu terasa seperti kamu. Padahal sebenarnya itu hanya bagian kecil dari kamu. Bagian yang kamu izinkan untuk dilihat, bagian yang aman, bagian yang tidak menimbulkan pertanyaan. Sementara yang lain, yang lebih jujur, yang lebih berat, yang lebih rapuh, kamu simpan sendiri, rapat-rapat, tanpa benar-benar tahu harus dibawa kemana. Dan setiap hari kamu mengulang hal yang sama, memakai versi itu lagi. Masuk ke ruangan, bertemu orang, bersenyum, berbicara, seolah-olah semuanya normal. Seolah-olah tidak ada yang kamu tahan, seolah-olah kamu tidak sedang lelah. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin halus topeng itu. Semakin sulit dibedakan mana yang asli dan mana yang kamu buat. Sampai di titik kamu sendiri mulai bertanya, ini masih aku? Atau hanya versi yang aku biasakan? Dan pertanyaan itu tidak selalu kamu jawab, karena kadang terlalu melelahkan untuk difikirkan. Dan saat semuanya terlihat tenang di luar, di dalam tidak pernah benar-benar diam. Selalu ada suara yang muncul, pelan dan pasti. Kamu capek, kamu lemah, kamu tidak cukup. Awalnya kamu abaikan, kamu pikir itu cuma pikiran yang lewat. Tapi suara itu tidak benar-benar pergi. Dia kembali, lagi, dan lagi. Kenapa kamu begini? Orang lain bisa, kenapa kamu tidak? Dan semakin kamu mencoba diam, semakin keras suara itu terdengar. Bukan lagi seperti pikiran, tetapi seperti seseorang yang terus berbicara di dalam kepala kamu, mengomentari semuanya, setiap langkah kamu, setiap keputusan kamu, dan yang paling berat, setiap kesalahan kecil. Kamu gagal lagi, selalu begitu. Hal-hal kecil yang orang lain mungkin tidak peduli, tapi di kepala kamu
terdengar sangat besar. Kamu mengulangnya lagi dan lagi, memikirkan apa yang seharusnya kamu lakukan, apa yang seharusnya kamu katakan, dan apa yang seharusnya tidak kamu lakukan. Harusnya tadi, kenapa kamu begitu? Salah lagi. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai percaya bahwa suara itu benar, bahwa kamu memang kurang, bahwa kamu memang tidak pernah cukup, bahwa kamu memang tidak sebaik yang orang kira. Dan itu yang paling menakutkan, bukan karena suara itu ada, tapi karena kamu mulai setuju. Kamu diam bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena kamu tidak tahu lagi mana suara kamu dan mana bukan. Besoknya kamu bangun seperti biasa. Tidak ada yang benar-benar berubah. Alarm berbunyi, kamu matikan, lalu diam sebentar, menatap langit-langit tanpa benar-benar berpikir apa-apa. Atau mungkin terlalu banyak yang difikirkan sampai semuanya terasa kosong. Kamu bangun, jalan ke kamar mandi, melihat cermin, dan untuk beberapa detik kamu hanya melihat diri kamu sendiri, tanpa ekspresi, tanpa komentar, tanpa perasaan yang jelas. Lalu kamu lanjut seperti biasa, mandi, bersiap, memakai pakaian. Semuanya terasa otomatis, seperti tubuh kamu sudah hafal tanpa perlu kamu pikirkan. Dan mungkin itu yang kamu butuhkan, autopilot, supaya kamu tidak perlu merasa terlalu banyak. Kamu keluar, bertemu orang, dan semuanya kembali seperti kemarin. Kamu berbicara, kamu merespon, dan kamu pun ikut tertawa. Dan lagi tidak ada yang curiga, karena semuanya terlihat normal, bahkan terlalu normal. Tapi di sela-sela itu ada momen kecil saat kamu berhenti sebentar dan merasa kosong. Bukan sedih, bukan marah, bukan juga bahagia. Hanya tidak merasakan apa-apa. Seperti semua emosi tertahan di suatu tempat dan kamu tidak tahu cara mengeluarkannya. Lalu kamu lanjut lagi, kembali ke rutinitas. Scroll HP, lihat sesuatu, lupa lagi. Jam berjalan, hari berganti, dan semuanya terasa cepat. Tapi anehnya tidak terasa hidup. Kamu ada, tapi tidak benar-benar hadir. Kamu menjalani, tapi tidak benar-benar merasakan. Dan hari itu berakhir seperti hari sebelumnya, tanpa sesuatu yang benar-benar berubah. Sampai di satu momen kamu berhenti sebentar, bukan karena ingin, tapi karena kamu tidak bisa lanjut seperti biasa. Ada sesuatu yang terasa berbeda, bukan di luar, tapi di dalam. Seperti ada bagian dari kamu yang akhirnya berhenti berpura-pura, dan untuk pertama kalinya kamu benar-benar bertanya, "Aku kenapa?" Bukan ke orang lain, tapi ke diri kamu sendiri. Dan pertanyaan itu tidak langsung dijawab, karena selama ini kamu terlalu sibuk menghindarinya, terlalu sibuk terlihat baik-baik saja, sampai lupa bagaimana rasanya jujur. Dan sekarang saat semuanya mulai terasa, kamu tidak bisa lagi menutupinya. Perasaan itu muncul, pelan tapi nyata. Bukan ledakan, tapi seperti retakan kecil yang akhirnya terlihat. Dan kamu sadar selama ini kamu tidak benar-benar baik-baik saja. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu terlalu lama menahan semuanya. Dan mungkin yang kamu butuhkan bukan menjadi lebih kuat, tapi berhenti berpura-pura kuat. Karena capek itu nyata, bingung itu nyata, dan perasaan itu valid. Kamu tidak harus selalu baik-baik saja, kamu tidak harus selalu kuat, dan kamu tidak harus selalu terlihat sempurna. Tidak apa-apa kalau kamu lelah, tidak apa-apa kalau kamu berhenti sebentar, tidak apa-apa kalau kamu tidak tahu harus bagaimana. Karena menjadi manusia tidak selalu tentang kuat, kadang tentang jujur. Dan mungkin hari ini cukup dengan kamu bertahan. Itu sudah lebih dari cukup.